Maka dikatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kalau orang fasik, orang ahli maksiat tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an itu malah tambah tersesat. Ilmu pada hal ini tambah tersesat. Maka dijaga betul. Apa yang ada dalam hati jaga. Kalau hati ini tidak ada istiadat, kesiapan, maka akhirnya tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, sedikit saja kalau kita ini ada kesiapan dan kita praktekkan dalam kehidupan, maka itu lebih bermanfaat daripada banyak gede tetapi kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Maka saya masih ingat itu bayanya Kiai Uzairon mengenai ilmu membuat tempe dan ilmu membuat bom atom katanya. Ada dua orang, dia mempunyai ilmu dua-duanya. Satunya mempunyai ilmu membuat tempe. Ini ilmu membuat tempe. Masya Allah, ilmu membuat tempe. Tempe itu enak betul. Ada satu lagi ilmu membuat bom atom. Dia itu membuat, ini buku ini untuk membuat bom atom. Nah, dia biasa aja, tidak begitu menghargai. Hadirin, orang yang betul-betul menghargai ilmu membuat tempe itu, dan dia senang sekali dengan tempe, maka akhirnya dia buat tempe ini. Maka akhirnya dia mempunyai perusahaan tempe. Akhirnya dia ini menjadi usahanya ekspor impor tempe. Nah, sehingga akhirnya seluruh negeri dari 200 lebih negeri yang ada di seluruh dunia ada perusahaan dan cabang toko tempe dia. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang hebat, sukses gara-gara tempe. Sedangkan orang yang mempunyai tadi ilmu membuat bom atom, dipegang-pegang tapi nggak dipraktekkan dan nggak bisa juga kalau mau mempraktekkan. Apa itu? Yang penting ini bom atom pokoknya ini. Kalau ada orang-orang tamu-tamunya datang, Tuan, itu tamatan apa? Saya tamatan bom atom. Ini buku saya. Ini ilmu membuat bom atom. Sudah membuat belum? Belum. Jadi di dalam sini ini. Ini kalau tak buat, Masya Allah ini. Gini aja terus aja gitu. Semua orang dipameri. Hanya buku membuat bom atom itu saja. Tidak terjadi bom atomnya, tidak akan jadi secara besar dan dia tidak dapat apa-apa. Hanya dapat, Masya Allah, ini ternyata Tuhan punya ilmu membuat bom atom. Iya. Sudah sewenang. Iya. Tidak punya apa-apa. Jadi kaya juga tidak. Bisa jualan bom atom juga tidak. Kacang atom aja itu nggak bisa buat itu. Itu nggak bisa, apalagi bom atom. Hal seperti ini ketika akhirnya hanya pengen diakui karena telah membawa ilmu membuat bom atom itu, orang seperti ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, hanya pengen diakui. Tapi orang yang membuat tempe tidak pengen diakui. Nggak ada tamu-tamu dikatakan, oke, tamatan apa? Aku tamatan membuat tempe. Nggak ada orang yang berbangga-bangga dengan itu. Tapi dipraktekkan betul, jadi wong sugih. Jadi wong sugih. Nah, ini maksud saya itu. Ini kalau kalian ini sedikit saja itu ilmu yang kamu pelajari ini, tapi betul-betul kalau amalkan, kamu itu akan jadi orang mulia di dunia ini dan juga di akhirat. Sebaliknya kalau ijazah kamu itu tadi setelah kamu peroleh, hanya kamu, inilah dauratul hadis, ini takhusus loh. Takhusus. Tunjuknya seperti itu. Apa? Ya hanya itu saja.
ditanya apapun juga nggak bisa. Tanya pun juga nggak bisa. Nol pudul. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan, tidak ada manfaatnya semuanya itu. Tidak ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Masya Allah, kita ini sudah banyak salah kalau kita lihat. Betul nggak? Sudah berapa ilmu yang kita pelajari dan sudah berapa ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Makanya orang-orang zaman dulu itu untuk belajar ini harus betul-betul itu gurunya itu juga betul-betul memilih muridnya dan muridnya itu juga betul-betul memilih gurunya, dan ketika sudah memilih gurunya itu sebagai guru, dia itu betul-betul taatnya. Jadi seperti dalam ayat yang dibaca oleh Ustadz Taufik tadi, bagaimana yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ini mencari guru, dia cari guru sampai kemana-mana, sampai beliau itu mengatakan walaupun 80 tahun pun kalau aku belum ketemu akan aku terus cari sampai ketemu, katanya. Dia betul-betul dia sungguh-sungguh. Makanya murid itu kalau nggak ada himmah yang tinggi maka tidak ada gunanya. Dikit-dikit mutung capek dah, pulang dah. Kalau pulang aja itu masuk semangatnya setengah mati. Kalau masuk kelas itu loh lambat, kalau ke masjid lambat. Ya. Harus punya himmah, harus punya kesungguhan. Kalau tidak ada himmah, orang itu nggak ada gunanya. Himmah yang paling penting itu himmah. Yang paling penting itu himmah. Wong itu walaupun secerdas apapun kalau tidak punya himmah tidak ada gunanya. Walaupun orang itu biasa-biasa asal normal itu. Tapi kalau mempunyai himmah yang tinggi dia akan menjadi orang yang hebat dan super hebat. Asal himmah yang tinggi, kemauan yang tinggi, sungguh-sungguh betul. Sungguh-sungguh betul. Ketahuilah bahwa duit 1 juta itu bisa didapatkan hanya dari 1.000 yang dikumpulkan sedikit demi sedikit telaten sehingga masuk 1 juta. Ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu yang banyak itu semuanya itu hanya dikumpulkan dari sedikit ilmu. Dari sedikit dikumpulkan satu, akhirnya kamu dapat ilmu yang banyak. Ilmu yang saya sebenarnya ini bukan ijazah tapi ilmu. Kalau mengumpulkan ijazahnya mudah saja, cari di kantor saja. Nah, ilmu sedikit dikumpulkan terus tambah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini himmah. Maka Nabi Musa ini diceritakan betul-betul sungguh-sungguh pengen mencari guru namanya Nabi Khadir ini. Begitu ketemu dengan Nabi Khadir, maka beliau katakan dengan satu kata-kata yang sangat-sangat sopan sebagai seorang Nabi yang pangkatnya itu betul-betul tinggi. Salah satu Nabi Ulul Azmi, 5 Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa Muhammad sallallahu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana kitabnya Nabi Musa yaitu kitab Taurat ini dipakai oleh seluruh nabi-nabi setelahnya Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai datangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab Al-Quran. Maka begitu Nabi Musa ini datang kepada Nabi Khadir, maka Nabi Musa mengatakan Assalamualaikum. Nabi Khadir mengatakan Waalaikumsalam. Loh, ya di sini kok ada salam? Siapa kamu? Saya Musa. Apakah kamu Musa Bani Israel? Iya, saya Musa Bani Israel. Nabi Khadir pun sudah kenal Nabi Musa. Bukan Nabi Khadir gak kenal Nabi Musa. Nama Nabi Musa itu sudah terngiang di seluruh dunia, di kalangan orang-orang soleh. Nabi Khadir pun, apakah kamu Musa Bani Israel? Nggih, kula Musa Bani Israel. Masya Allah, marhaba. Disambut betul-betul Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Enten napa tuan?
Nah, enten nopo Tuhan. Jadi sebetulnya kalau dari segi pangkat itu, Nabi Musa dan Nabi Khadir ini pangkatnya itu lebih tinggi Nabi Musa. Sangat jauh. Bahkan Nabi Khadir itu ada yang mengatakan bukan seorang nabi. Ini adalah abdun saleh begitu saja. Tetapi Nabi Musa itu demi mencari ilmu, beliau itu rela belajar kepada orang yang pangkatnya di bawahnya. Demi ilmu. Dan itu terus kalau orang itu belajar kepada orang di bawahnya, sini, ajari aku sini, cepat diajari, kudu iso aku. Kudu iso aku. Enggak seperti itu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehlah saya ikut Tuhan supaya Tuhan ajari dari ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Tuhan. Bolehkah saya ikut Tuhan? Bolehkah? Bolehkah saya ikut Tuhan? Coba. Orang zaman sekarang kalau datang, mau apa Tuhan? Saya mau mondok. Saya sudah daftar, sudah selesai semuanya. Oh, begitu. Kalau tertib Nabi Musa nggak begitu. Bolehkah saya ikut Tuhan, mondok di sini, untuk di sini, boleh apa enggak saya ini? Wong belum minta izin, kok justru melebu itu loh. Coba bayangkan bagaimana orang zaman dulu, orang soleh dulu itu mau mondok itu, mau belajar itu izin dulu sama gurunya. Saya ikut program. Saya kalau dengar seperti itu, alangkah jauhnya antara Nabi Musa yang sehebat itu ya, dengan orang yang selemah ini. Nabi Musa orang hebat, dari fisiknya kuat, jotos wong pisan mati aja. Subusnya kuat, orangnya cerdas, sudah nggak ada cacatnya, sempurna. Tetapi begitu mau belajar ilmu, bolehkah saya ikut Tuhan? Sedangkan kita ini begitu lemahnya, begitu pengecutnya, dan begitu gak beraninya, kan kalau berantem mesti kalah. Nah, tapi datang-datang, saya sudah selesai semua, saya masuk, dah beres. Terus programnya gimana? Programnya terusnya bagaimana? Bagus, semangat ini berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya itu hasil daripada yang dicapai sangat berbeda. Karena awalnya juga berbeda. Ini juga masuk dalam kategori man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Kalau mulainya itu memang sudah bagus ya toh. Nanti akhirnya itu jadi bagus. Mulainya itu bagus, akhirnya jadi bagus. Nah, ini juga bisa masuk ke situ itu juga.